Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Wahyu Ilahi, MPM 103-19006. Nah, di sini saya akan mereview atau meresum, memaparkan materi manajemen pemasaran pertemuan ke-9, yaitu tentang strategi produk dalam pemasaran. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pemasaran, alangkah lebih baiknya kita mengerti terlebih dahulu pemasaran itu apa sih? Nah, di sini menurut peneliti Kotler tahun 2006, definisi dari pemasaran adalah bekerja dengan pasar sasaran target untuk mewujudkan pertukaran yang potensial agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup manusia. Nah, kemudian di sini ada juga pengertian dari produk. Nah, produk adalah segala sesuatu untuk ditawarkan melewati atau melalui pasar agar memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup manusia. Nah, selain itu di sini ada 5 komponen penawaran pasar. Pertama, maksud saya ada dua komponen penawaran pasar. Pertama itu product, features, and quality, artinya keistimewaan dari suatu produk. Dan kedua ada service mix and quality, artinya penyediaan jasa dengan kualitas produk tersebut. Nah, kemudian di sini ada 5 tingkatan ya suatu produk. Ada susunan tingkatan dari suatu produk, terlihat dari circle gambar tentang strategi produk dalam pemasaran. Nah, di sini ada pemaparan tentang 5 tingkat produk. Nah, dapat terlihat dari gambaran circle di PPT tersebut bahwa yang mendominasi adalah core benefit atau manfaat inti dari suatu produk. Itu yang akan dicari oleh para konsumen. Dan yang kedua ada basic atau produk dasar basic dari suatu ciri khas produk tersebut. Dan yang ketiga ada expected atau produk yang diharapkan ataupun fungsional dari produk itu, dan kelebihan dari produk itu akan tentu dicari oleh para konsumen. Dan urutan keempat ada augmented atau produk tambahan. Produk itu dapat diinovasi dengan tambahan-tambahan produk lainnya. Dan yang kelima ada produk potensial. Nah, produk ini hanya memiliki kualitas yang tidak dapat dijangkau oleh produk lainnya. Nah, kemudian ada klasifikasi barang konsumen. Nah, setiap orang akan mencari suatu barang untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti berbelanja di supermarket atau pusat perbelanjaan lainnya. Dan di sini ada barang khusus. Barang khusus itu adalah barang yang dicari seperti pakaian atau pakaian dan peralatan elektronik lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada tentang product differentiation. Maksudnya di sini tuh ada perbedaan antara produk dan jasa. Nah, produk itu yaitu tentang perbedaan dengan jasa terlihat dari bentuk produknya atau feature itu seperti ya kemasan atau perwujudan permodelan dari produk tersebut. Dan yang ketiga ada penyesuaian, terus kualitas kinerja dan kualitas kualitas pelayanan, kualitas kesesuaian produk pemasaran itu. Nah, di sini ada perbedaan dari produk jasa, seperti perbedaannya dari pengiriman ya. Jika pengiriman itu memiliki tingkatan yang arti kata memiliki pengiriman yang cepat, sehingga dapat membuat nyaman pelanggan, otomatis pelanggan itu akan
terus-menerus berlangganan pada pelayanan jasa itu. Dan kemudian di sini ada kemudahan dalam pemesanan juga, itu akan selalu dicari oleh konsumen untuk penyediaan jasanya serta pemeliharaan, perbaikan penyediaan jasanya. Nah, kemudian di sini juga ada contoh gambaran tentang Starbucks differentiation. Maksudnya diferensiasi Starbucks adalah suatu corporation atau salah satu perusahaan terbesar, salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia yang mendominasi dari perusahaan industri lainnya. Salah satunya Starbucks Corporation ini, mereka menggunakan strategi dengan cara bekerja sama antar negara, sehingga itu akan memberikan pengaruh besar dan memberikan nilai tinggi terhadap penjualan dalam dunia bisnis. Dan minuman ini juga tergolong dalam minuman kategori minuman high class. Nah, kemudian di sini juga ada gambaran tentang design differentiation atau produk parfum tersebut dapat dilihat pada gambar itu. Tentu setiap perusahaan ingin mengembangkan suatu produk mereka dengan inovasi baru, dengan cara mengubah produk lama dengan perubahan dari produk baru. Kemudian di sini juga terdapat design differentiation, maksudnya itu ada perubahan dari desain itu. Dapat dilihat gambar parfum tersebut. Tentu perusahaan ingin selalu merubah inovasi baru dengan cara mereka, dari produk lama hingga produk baru, dengan cara eksistensi, pembaruan, dan remake dari perubahan transportasi yang disebut dengan terlalu kuno sehingga menjadi produk yang modern. Dan kemudian di sini ada maintenance and repair. Nah, maksudnya di sini salah satu contoh adalah pelayanan jasa pada hotel. Pelayanan jasa itu harus memiliki pelayanan yang nyaman dan ramah untuk menarik pelanggan. Dengan tidak hanya itu, dengan desain yang unik serta menarik, itu akan membuat persepsi konsumen atau pelanggan untuk selalu nyaman dengan pelayanan jasa tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada analisis lini produk atau product line analysis. Nanti kita akan bahas pemahaman pengertian dari lini itu. Nah, analisis lini produk tersendiri ada 4: produk inti, produk dasar, produk khusus, dan barang sehari-hari. Nah, lini itu apa sih? Lini produk itu adalah sekelompok produk yang terkait dan dipasarkan serta dijual dengan merek tertentu oleh perusahaan dan dikembangkan dengan produk-produk sebelumnya gitu, seperti itu produk ini. For example, di sini ada Nestle produk ya. Nestle produk ini didesain khusus dari kategori produk minuman hingga produk makanan ringan. Produk ini sangat berhubungan dengan strategi produk lini. Ya, seperti itu. Mengembangkan produk lama dengan produk baru, tetapi satu perusahaan dengan merek tertentu, seperti itu. Dan di sini juga ada pengemasan. Pengemasan adalah seluruh kegiatan yang dirancang serta diproduksi untuk wadah sebuah produk. Kemudian itu adalah pengertian dari pengemasan. Dan di sini juga ada penjelasan tentang influence of packaging. Maksudnya pengaruh dari pengemasan itu apa aja? Yang pertama itu ada warna kemasan ya, itu sangat mempengaruhi karena yang terlihat dari penglihatan manusia itu akan mempersepsikan
suatu kesan awal di dalam produk itu. Dan kedua ada material kemasan, itu sangat berpengaruh, dan jenis huruf juga sangat berpengaruh terhadap gambaran atau ukuran huruf di dalam suatu produk itu. Dan terakhir ada background huruf. Kemudian ada salah satu contoh saya ambil innovation of packaging dari keripik kentang. Keripik kentang ini adalah suatu kemasan keripik yang sangat unik. Seperti kita lihat, keripik itu memiliki wadah yang dapat berfungsi menjadi mulai dari wadah berbentuk botol menjadi wadah yang berfungsi seperti mangkok. Itu sangat kreatif. Nah, sekian penjelasan dan resumen serta pemaparan penjelasan materi strategi produk dalam pemasaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.